Film ini dimulai di sebuah dunia yang sudah berubah total. Sebuah wabah misterius telah menyebar ke hampir seluruh dunia dan membuat manusia berubah menjadi makhluk buas yang menyerang siapa saja. Orang yang tergigit tidak langsung berubah saat itu juga. Namun mereka hanya memiliki waktu sekitar 48 jam sebelum virus itu sepenuhnya mengambil alih tubuh mereka. Di tengah dunia yang kacau ini, seorang pria bernama Andy mencoba bertahan hidup bersama istrinya Kay dan bayi mereka Rosie. Berbeda dengan kebanyakan orang yang bersembunyi di bangunan atau kota kosong, keluarga kecil ini memilih hidup di sebuah rumah kapal kecil di sungai. Mereka percaya bahwa berada di air lebih aman dibanding berada di darat yang penuh dengan orang-orang yang sudah terinfeksi. Kehidupan di sungai. Pada awal film terlihat Andy dan Kay sedang membicarakan persediaan makanan mereka. Persediaan mereka sangat terbatas. Mereka hanya memiliki beberapa makanan kaleng yang harus dibagi secara hati-hati agar bisa bertahan lebih lama. Andy sebenarnya ingin meninggalkan sungai dan mencari kota terdekat untuk mencari persediaan baru. Menurutnya, mungkin masih ada mobil, makanan, atau bahkan orang lain yang selamat. Namun Kay tidak setuju. Ia percaya bahwa meninggalkan sungai terlalu berbahaya. Menurut Kay, selama mereka tetap berada di air, kemungkinan bertemu orang yang terinfeksi akan jauh lebih kecil. Percakapan mereka menunjukkan bahwa kehidupan yang mereka jalani sekarang benar-benar penuh ketidakpastian. Penemuan kapal lain. Tidak lama kemudian, Andy menemukan sebuah kapal layar besar yang terlihat kosong. Bagi Andy, ini terlihat seperti kesempatan besar. Ia memutuskan memeriksa kapal tersebut. Ketika masuk ke dalam kapal itu, Andy menemukan beberapa persediaan makanan yang masih tersisa. Ini membuatnya sangat lega. Namun Andy tidak menemukan siapapun di kapal tersebut. Ia pun kembali ke kapal mereka untuk memberitahu Kay. Namun rasa penasaran Kay membuatnya ingin memeriksa kapal itu sendiri. Tanpa sepengetahuan Andy, Kay diam-diam kembali ke kapal tersebut untuk mencari makanan tambahan. Kejadian yang mengubah segalanya. Saat Kay berada di dalam kapal itu, tiba-tiba seorang manusia yang sudah terinfeksi muncul dan menyerangnya. Kay berusaha melarikan diri. Ia berhasil keluar dari kapal dan kembali ke kapal Andy. Namun Andy segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Kay telah tergigit. Mereka berdua tahu apa arti gigitan itu. Orang yang tergigit biasanya hanya memiliki waktu sekitar 2 hari sebelum berubah menjadi monster. Andy berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin Rosie kehilangan ibunya begitu saja. Andy pun memutuskan mereka harus segera mencari tempat aman. Perjalanan menggunakan mobil. Andy menemukan sebuah mobil dan memutuskan meninggalkan sungai. Ia berharap bisa menemukan rumah sakit atau tempat aman di daratan. Namun kondisi Kay semakin memburuk. Ia mulai kehilangan kesadaran. Perjalanan mereka menjadi semakin tegang. Andy terus mencoba menenangkan Kay sambil tetap fokus mengemudi. Namun tiba-tiba sebuah kejadian mengerikan terjadi. Kay yang sudah hampir berubah menjadi monster, tiba-tiba menyerang Andy saat mobil sedang berjalan. Andy kehilangan kendali. Mobil mereka akhirnya mengalami kecelakaan besar dan terbalik. Andy juga terinfeksi. Setelah kecelakaan itu, Andy terjebak di dalam mobil bersama Rosie, sementara Kay yang sudah sepenuhnya berubah menjadi monster mencoba menyerangnya. Andy berhasil keluar dari mobil. Namun dalam kekacauan itu, Andy ikut tergigit. Sekarang situasinya jauh lebih buruk. Andy menyadari bahwa ia juga telah terinfeksi. Ia melihat jamnya. Andy tahu bahwa mulai saat itu, waktu hidupnya hanya tersisa sekitar 48 jam. Tujuan baru Andy. Akhirnya Andy menerima kenyataan bahwa ia tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ia masih memiliki satu tujuan terakhir. Ia harus menemukan seseorang yang bisa merawat Rosie setelah dirinya berubah. Andy menggendong Rosie di punggungnya dan mulai berjalan melewati hutan luas di pedalaman Australia. Perjalanan ini sangat berat. Selain harus menghadapi orang-orang yang sudah terinfeksi, Andy juga harus melawan rasa takut dan kelelahan. Bertemu Thumi. Di tengah perjalanan, Andy bertemu seorang gadis kecil bernama Thumi. Thumi berasal dari suku aborigin yang tinggal di daerah tersebut. Awalnya, Thumi sangat berhati-hati terhadap Andy.
Namun setelah beberapa saat, ia mulai menyadari bahwa Andy hanya seorang ayah yang ingin menyelamatkan bayinya. Thumi akhirnya mulai membantu Andy. Ia bahkan memberitahu bahwa ia sedang mencari ayahnya yang juga terpisah darinya. Andy mulai berharap bahwa mungkin keluarga Thumi bisa membantu merawat Rosie. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mudah. Andy kemudian bertemu dengan pria bernama Vic. Awalnya Vic terlihat seperti orang yang bisa dipercaya. Ia bahkan membawa Andy ke tempat persembunyiannya. Namun Andy segera menyadari bahwa Vic sebenarnya adalah orang yang sangat berbahaya. Vic menangkap orang-orang yang masih hidup dan menggunakan mereka sebagai umpan untuk memancing para zombie. Dengan cara itu, Vic bisa mengambil barang-barang dari para korban. Andy menyadari bahwa jika ia tidak hati-hati, dirinya dan Rosie bisa menjadi korban berikutnya. Situasi semakin genting. Andy akhirnya berhasil melarikan diri dari tempat Vic. Namun kondisi tubuhnya semakin memburuk. Virus di dalam tubuhnya mulai bekerja lebih cepat. Ia mulai merasakan perubahan pada dirinya. Penglihatannya mulai kabur, tubuhnya semakin lemah. Gerakannya juga semakin lambat. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Meski kondisinya semakin buruk, Andy tetap berjalan membawa Rosie. Ia coba mencari tempat aman terakhir. Ia berharap bisa menemukan keluarga Thumi atau orang lain yang bisa merawat bayinya. Namun setiap langkah terasa semakin berat. Virus di tubuhnya semakin mengambil alih. Andy mulai kesulitan mengendalikan dirinya sendiri. Dan saat itulah, Andy menyadari bahwa sebentar lagi, ia tidak akan lagi menjadi dirinya sendiri. Sekarang hanya ada satu pertanyaan besar. Apakah Andy berhasil menemukan seseorang yang bisa menyelamatkan Rosie sebelum waktunya habis? Atau justru waktunya akan berakhir sebelum ia sempat menyerahkan Rosie kepada orang yang tepat? Jawaban dari pertanyaan itu baru akan terungkap di akhir cerita film ini.